Kami berharap tata ruang ini tidak menjadi eksklusif lagi di kami, menjadi milik kita semua, terutama masyarakat, agar apa yang pemerintah Provinsi Kalimantan dan Selatan dan pemerintah kabupaten kota rencanakan dalam tata ruang bisa diawasi dan dibantu kendalikan oleh masyarakat. Bersama saya telah hadir dari Dinas Pekerjaan Umum dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Selatan, Kabid Tata Ruang dan Pertanahan, Bapak Muhammad Nur Syamsi, MT. Selamat siang, Bapak. Selamat siang. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Terkait tema nih, Pak. Rencana kan kita mau membahas terkait untuk tema tata ruang. Nah, kalau menurut pandangan Bapak sendiri, apa sih yang dimaksud dengan perencanaan tata ruang itu sendiri? Sebenarnya tata ruang itu rencana dan arah pembangunan suatu daerah dalam 20 tahun ke depan. Tapi secara aturan perundangan, rencana tata ruang itu adalah merupakan perangkat penataan ruang wilayah yang disusun berdasarkan administrasi dan dibagi menjadi tata ruang nasional, provinsi, dan kabupaten kota. Kemudian ada lagi turunannya adalah rencana detail tata ruang. Nah ini rencana ini sebenarnya untuk mengarahkan kemana suatu daerah akan dibawa dalam 20 tahun ke depan. Nah terkait dengan Kalimantan Selatan sudah terlalu lama arah pembangunannya menggunakan sumber daya alam. Nah, kami berharap ke depannya itu akan dirubah menjadi pemanfaatannya. Jadi pemanfaatan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan. Nah, ini yang kita akan coba terjemahkan di revisi tata ruang tahun ini, seperti itu. Berarti berjenjang gitu, seperti itu ya, Pak. Jadi ada tingkatan nasional, provinsi, dan daerah. Yeah. Kalau untuk manfaat langsung nih, Pak, dari perencanaan tata ruang sendiri untuk Kalimantan Selatan tuh kira-kira apa kalau menurut Bapak? Ya, sebenarnya ada dua. Jadi kalau misalnya dalam level mikro misalnya, tata ruang itu bisa digunakan untuk mengarahkan pola ruangnya. Misalnya kita di suatu daerah kita berdasarkan rencana tata ruang kita tidak akan mengembangkan secara masif misalnya. Nah kita bisa arahkan seperti itu. Jadi semua infrastruktur dalam struktur ruang itu kita tidak arahkan ke situ. Jadi kita hambat infrastrukturnya sehingga pengembangan pemanfaatan ruang di situ tidak berkembang. Nah sama juga misalnya kalau kita ingin mengembangkan suatu daerah dalam tata ruang misalnya, nah seluruh struktur ruang dan fasilitas infrastruktur kita arahkan ke situ sehingga lokasi itu akan terbangun dengan sendirinya kalau kita penuhi struktur ruangnya. Nah seperti itu secara mikronya. Kemudian secara makronya tata ruang sebenarnya membagi wilayah-wilayah ruangnya untuk keperluan strategis. Jadi ketika Kalimantan Selatan misalnya punya sumber daya yang strategis terkait dengan kewilayahan misalnya. Ya. Jadi seluruh fasilitas infrastruktur yang ada di Kalsel, karena secara umum Kalsel itu kan melayani selain Kalsel sendiri adalah Kalimantan Tengah. Nah dalam pemanfaatan ruang kita harus mendorong itu. Jadi kita harus mengarahkan infrastruktur dalam struktur ruangnya agar bisa mendukung seluruh aktivitas ekonomi ke Kalimantan Tengah sebagian. Nah, demikian juga misalnya pada saat pemerintah pusat menggagas untuk memindahkan ibu kota ke Kalimantan Timur, di dalam tata ruang itu Kalsel langsung menginisiasi untuk menjadi pintu gerbangnya. Nah, kenapa pintu gerbang? Salah satu keuntungan utama Kalsel itu kita dilewati oleh alur laut Kepulauan Indonesia II. Nah, kita berharap bahwa dulunya kapal-kapal itu hanya singgah di pelabuhannya Makassar. Kita berharap
untuk mendukung ibu kota negara itu kita akan bangun pelabuhan skala besar, skala internasional di Mekar Putih. Nah, itu salah satu konsep-konsep untuk kegunaan tata ruangnya seperti itu. Berarti masih terbuka lebar sekali ya Pak terkait untuk perencanaan tata ruang dan pengembangan tata ruang yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan sendiri. Iya, makanya saya bilang tergantung konsep makronya seperti apa. Nah, karena kita kesatuan negara Republik Indonesia, nah itu sangat terkait dengan rencana tata ruang nasional. Nah, ketika rencana tata ruang nasional mengamanatkan ibu kota negara di Kalimantan Timur, nah Kalsel harusnya mendukung itu. Jadi seluruh seluruh arah ruang dan arah struktur ruang harus mendukung itu. Karena itu pasti menguntungkan Kalsel. Karena yang paling dekat selain Kalimantan Timur itu adalah Kalimantan Selatan. Kita contoh misalnya Jabodetabek ya, dengan ibu kota Jakarta kan yang sekelilingnya itu booming dengan penempatan ruang yang baru. Iya. Seperti itu. Bapak bekerja di Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Selatan, ya Pak ya? Iya. Nah, peraturan perundangan apa sih Pak yang menaungi serta tupoksi instansi atau unit kerja Bapak terkait untuk bidang penataan ruang ini? Ya, tata ruang sebenarnya didasari oleh Undang-Undang 26 2007 tentang penataan ruang. Kemudian di Undang-Undang Cipta Kerja sebenarnya ada inisiasi dengan turunan PP dan peraturan menterinya. Nah, salah satu inisiasi adalah harusnya tata ruang itu dibentuk dalam satu lembaga sendiri, tidak tergabung dengan satuan kerja yang lain. Nah, ini terkait dengan ke depan tata ruang itu kan mendapat kerjaan tambahan yang mungkin lebih berat terkait dengan pengendalian ruangnya, karena sistem yang diturunkan dengan Undang-Undang Cipta Kerja adalah yang sistem OSS, perizinan online itu. Nah, fungsi tata ruang itu sangat berat di situ sebenarnya, karena selain untuk mengatur penempatan ruang lewat OSS itu, yang paling berat sebenarnya pengendalian ruangnya setelah izin keluar di OSS itu. Jadi pengendalian yang titik berat mungkin di tugas dan fungsi kami ke depannya di tata ruang. Nah, bagaimana Pak cara untuk mencapai program instansi atau unit kerja Bapak sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat terkait untuk tata ruang sendiri? Ya, kami berharap ke depan tata ruang bukan eksklusif di tata ruang aja. Nah, ini juga harusnya diinisiasi dari awal. Kedepannya kami berharap masyarakat tahu. Jadi siapapun harusnya masyarakat tahu, paling tidak di sekitar mereka, di sekitar pemukiman mereka, itu harusnya mereka tahu peruntukannya apa di situ dan apa aja yang harusnya mereka dalam tata ruang itu yang perlu mereka tahu. Jadi seperti misalnya ketika kita dalam tata ruang membagi peruntukan untuk pemukiman misalnya, nah mereka harus tahu bahwa di lokasi itu adalah untuk pemukiman. Nah, dulu tata ruang itu hanya milik segelintir orang. Jadi selain pembelajaran ke masyarakat, yang dulu itu juga merepotkan pada saat pengendaliannya. Nah, kalau masyarakat tahu terkait dengan tata ruang yang sudah disusun dalam tingkatan-tingkatannya sampai dengan RDTR, nah masyarakat seharusnya bisa membantu untuk pengendaliannya. Misalnya ketika kita mengalokasikan ruang di pemukiman misalnya, nah ketika pada saat pengembang masuk, beberapa aturan sebenarnya yang masyarakat harus tahu. Misalnya dalam izin lokasi yang diserahkan ke pengembang, itu ada kewajiban untuk infrastrukturnya. Dan biasanya diatur dalam rencana detail tata ruang terkait dengan lebar jalannya. Kemudian mereka harus menyisihkan sebagian lokasi yang sudah diberikan ke mereka untuk ruang terbuka hijau. Nah, masyarakat kalau tahu seperti ini itu bisa menagih ke pengembang, karena itu merupakan
manfaat utama untuk mereka juga, untuk masyarakat juga. Nah ini yang kami di Tata Ruang Provinsi akan mendorong ke depannya ke kawan-kawan kabupaten kota agar ini menjadi konsen utama ke depannya, terutama pembelajaran terkait dengan tata ruang ke masyarakat agar bisa membantu dalam pengendalian ruang nanti. Oke. Nah, terus Pak, untuk capaian instansi atau unit kerja Bapak sendiri untuk Kalimantan Selatan sendiri, itu sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat tuh kira-kira apa, Pak? Ya, kita sudah terutama dalam struktur ruang ya, struktur ruang di tata ruang yang dulu sebelum revisi kita sebenarnya sudah menginisiasi untuk kawasan industri nasional misalnya. Jadi kita ada 2 kawasan industri sebenarnya di 2015 2035 kalau nggak salah yang konsep tata ruang yang dulu. Nah itu sudah jadi satu. Jadi kawasan industri batu licin itu sangat berkembang dan tenaga kerja yang terserap di situ lumayan besar dan itu membantu penghasilan hasil daerah dalam bentuk pajak ya. Nah kemudian satu lagi kawasan industri kita di Tanah Laut di daerah Jorong. Nah ini agak mandek karena terlalu berdekatan dengan kawasan industri di batu licin dan yang dikembangkan juga sama industrinya. Jadi ini agak terhambat sehingga dari 2 yang kawasan industri yang merupakan prioritas nasional di Kalsel sendiri mengembangkan satu lagi yaitu kawasan industri di Tabalong. Nah ini sudah mulai jalan hanya memang untuk pengembangan kawasan industri harus didukung oleh infrastruktur yang baik. Nah, kalau kita cermati dengan kawasan industri Seradang di Tabalong, yang notabene di dalam itu adalah pabrik semen Kons misalnya. Nah, ini menjadi masalah karena infrastruktur pendukung itu belum maksimal. Nah, kita tahu bahwa infrastruktur di jalan nasional kita itu masih dalam kelas 3 ya, 8 ton. Sementara untuk angkutan semen kan itu sangat besar tonasenya. Nah ini yang lagi diinisiasi oleh kami, apakah kita perlakukan sama dengan jalan alternatif batubara ya, yang dulu digagas oleh Pak Gubernur yang dulu. Nah tetapi dalam aturan jalan umum sebenarnya tidak bisa pemerintah melarang itu masuk ke jalan umum. Nah sementara jalan umum kita kan belum memenuhi syarat untuk tonase yang besar seperti itu. Nah ini memang masalah yang di Kalimantan Selatan yang lagi dicarikan solusi seperti apa. Oke, nah dalam aspek tata ruang sendiri itu kan ada beberapa aspek Pak. Nah untuk mewujudkan rencana tata ruang yang baik, itu kalau menurut Bapak aspek apa sih yang paling penting yang perlu untuk diperhatikan? Ya, jadi tata ruang ini kalau kami di tata ruang, harusnya tata ruang itu menjadi panglima dalam pembangunan. Nah di tata ruang itu dalam 20 tahun ada tahap-tahap 5 tahun ya. Jadi 5 tahun pertama sampai 5 tahun keempat. Idealnya harusnya konsep tata ruang 5 tahun pertama itu diadopsi dalam rencana pembangunan jangka menengah Kalimantan Selatan. Nah memang ini karena sama-sama lagi dalam tahap penyusunan, jadi ada beberapa yang rencana 5 tahun pertama tata ruang itu diadopsi oleh RPJMD-nya Kalimantan Selatan. Nah kita sudah sering duduk bersama dengan kawan-kawan Bapeda untuk mensinkronkan apa aja program-program prioritasnya di tata ruang 5 tahun pertama dengan RPJM yang ada sekarang. Nah, kalau ini misalnya bisa diwujudkan, kami yakin bahwa konsep tata ruang kita dan rencana pengembangan ekonomi kita terkait dengan keruangan itu bisa membantu Kalimantan Selatan untuk meningkatkan perekonomiannya ke depan. Hanya dalam RPJMD beberapa hal itu adalah
terjemahan dari visi misinya gubernur. Nah ini juga mungkin harus diakomodasi sehingga kita bisa kawinkan antara rencana tata ruang provinsi dalam 5 tahun pertama dengan RPJMD-nya. Nah, dalam tata ruang sendiri itu pasti kan ada permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalamnya, Pak. Nah, bagaimana cara instansi atau unit kerja Bapak untuk menempatkan permasalahan yang terjadi dalam pembangunan yang ada di Kalimantan Selatan itu sehingga dapat berdampak positif bagi masyarakat? Ya, jadi di tata ruang sendiri sebenarnya ada dua tugas utama misalnya ya. Yang pertama itu adalah penyusunan, kemudian ada pemanfaatan dan pengendalian. Nah, harusnya yang harus dikuatkan di tata ruang kami itu adalah pemanfaatannya. Karena kalau misalnya pemanfaatan itu sesuai dengan rencana, saya yakin masalah-masalah tidak terlalu banyak muncul. Nah, yang jadi masalah ini ketika tata ruang sudah disusun, kemudian pemanfaatannya banyak yang di luar dari rencana. Nah, ini yang memunculkan masalah. Jadi beberapa hal sebenarnya yang harus kita pahami bahwa dalam skala makro misalnya ada beberapa aturan-aturan tata ruang yang kadang-kadang dilanggar oleh masyarakat. Nah, secara teori sebenarnya di dalam tata ruang itu ada lokasi-lokasi yang tidak boleh dimanfaatkan sama sekali oleh masyarakat. Misalnya untuk kemiringan di atas 45 derajat misalnya. Itu harusnya tidak boleh dimanfaatkan sama sekali. Tetapi di masyarakat kita, terutama di daerah-daerah pedalaman kita, itu malah memanfaatkan itu. Jadi kebun di sana itu menggunakan lahan-lahan yang kelirengannya sangat tinggi. Nah, ini yang bermasalah ketika penduduk kita bertambah. Kalau dulu zaman leluhur kita mungkin ya, orangnya tidak banyak. Jadi yang dibuka itu sudah pulih, baru dibuka lagi. Nah, sekarang karena sudah bertambah penduduk, kemungkinan besar belum pulih hutannya, itu sudah kembali ke situ siklusnya untuk membuka lahannya. Nah, ini menyebabkan beberapa, dari persepsi tata ruang ya, ada beberapa hal yang menyebabkan banjir di Hulu Sungai Tengah misalnya. Nah, itu dalam kasus makro. Di kasus mikro misalnya, kalau kita lihat Banjarmasin, salah satu pemanfaatan ruang yang sangat bermasalah adalah sirkulasi airnya. Nah, kita di Banjarmasin misalnya ketika membangun jalan, misalnya jalan lingkar selatan misalnya ya, itu menjadi tanggul. Saya sering nanyakan ke kawan-kawan Bina Marga apakah ada konsep. Saya yakin secara teknis kan sudah dihitung seperti apa sirkulasi airnya di situ. Tetapi kenyataannya itu menjadi tanggul. Jadi ketika lingkar selatan menjadi tanggul, kemudian lingkar utara menjadi tanggul, jalan Martapura Lama menjadi tanggul, Banjarmasin tenggelam karena air tidak bersirkulasi dengan baik. Nah, ini salah satu dalam skala mikro kota Banjarmasin yang bermasalah. Nah, kemudian yang lebih kecilnya lagi misalnya di perumahan-perumahan itu hampir tidak ada saluran pembuang airnya. Jadi mereka timbun itu hanya mengandalkan alam aja. Jadi pasang surut aja. Harusnya ada saluran. Nah, ini yang saya kira yang kedepannya harus disampaikan ke kawan-kawan Banjarmasin bahwa harus ada konsep untuk sirkulasi air. Karena di Banjarmasin itu kan kotanya di bawah permukaan air ya. Nah, yang ada sekarang itu semuanya ditimbun. Jadi ketika membangun Banjarmasin semua ditimbun. Padahal di Banjarmasin seingat saya ada aturan mereka yang menyatakan bahwa harus membangun bangunan panggung. Kalau di perumahan-perumahan saya yakin itu tidak ada saluran. Jadi sirkulasinya pasang surut. Nah, ini yang menyebabkan menurut kami banjir yang awal tahun yang lalu ya, awal tahun yang lalu ya, yang banjir sangat besar itu karena tidak bisa keluar. Jadi tidak bisa keluar. Apalagi pada saat ditambah dengan pasang laut ya, seperti itu. Jadi ada beberapa sebenarnya yang harusnya menjadi konsen kami di tata ruang provinsi maupun kabupaten kota terkait dengan hal-hal yang mikro. Ini harus perlu diperhatikan, harus dipenuhi harusnya. Jadi ketika pemanfaatan ruang yang mikro misalnya untuk perumahan di perkotaan misalnya,
Jadi seluruh syarat-syarat teknisnya harus dipenuhi. Nah ini kadang-kadang kami di tata ruang agak repot untuk menyelesaikan dengan rencana ya tata ruangnya. Padahal dalam aturan sebenarnya sudah ada. Memang di tata ruang selama ini lemahnya di pemanfaatan dan pengendaliannya. Nah harusnya kita bisa cegah dari pada saat kita memberikan izin untuk pemanfaatan ruangnya. Nah, seperti itu. Berarti masih banyak PR juga ya Pak, untuk sosialisasi ke masyarakat agar masyarakat paham terkait untuk penataan ruang itu seperti apa, seperti itu ya. Ya. Nah, di level makro tadi ini saya lebih banyak menjatuhkan ke pemukiman misalnya, skala pengembang misalnya. Di sana harusnya sudah jelas ya ketika mereka memohon izin ke pemerintah, sebenarnya izin dari pemerintah itu sudah jelas. Iya. Dia harus membuat apa misalnya. Kalau Banjarbaru itu jalannya harus 8 meter misalnya. Dia harus menyiapkan 20% dari total luasan yang diizinkan untuk memanfaatkan ruang untuk ruang terbuka hijau misalnya. Dan ada stressing lagi di Banjarbaru, seingat saya, itu nggak boleh ruang terbuka hijau itu nggak boleh terpisah-pisah, harus satu hamparan seperti itu. Nah ini yang pemanfaatannya kadang-kadang kurang terlalu diperhatikan. Nah karena di pemanfaatan bermasalah, akhirnya di pengendaliannya juga nggak bermasalah nanti. Jadi dua hal ini menurut saya, kalau misalnya konsep tata ruangnya sebenarnya sudah lumayan bagus, hampir semuanya di kabupaten kota bagus, hanya di pemanfaatan dan pengendalian yang agak lemah memang kami di tata ruang selama ini. Dan ini memang harusnya tidak bisa diserahkan sepenuhnya ke tata ruang, karena di tata ruang itu hanya beberapa orang aja, tidak mungkin bisa mengendalikan keseluruhan Kalsel dengan jumlah 10 orang aja misalnya kan, atau di kabupaten kota mengendalikan kota Banjarmasin hanya sampai 20 orang kurangnya di tata ruang. Memang harus dibantu oleh masyarakat untuk mengendalikan itu. Oke. Nah, untuk di unit kerja Bapak lagi nih, ada nggak Pak kira-kira kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, lembaga pendidikan, asosiasi, masyarakat, dan stakeholder lain sebagai bentuk pelibatan dalam perencanaan tata ruang? Ya, jadi terlepas dengan hal yang ditanyakan tadi, di tata ruang sebenarnya itu merupakan dokumen negosiasi harusnya ya. Misalnya seperti ini, di tata ruang nasional ada turunannya namanya kawasan strategis nasional. Nah kita ada namanya kawasan strategis Banjarbakula. Nah untuk pengembangan infrastruktur di Kalimantan Selatan dengan dana anggaran APBD kita di provinsi maupun kabupaten kota itu tidak akan bisa kita wujudkan dari rencana tata ruang. Makanya di rencana tata ruang wilayah turunan dari nasional misalnya yang Banjarbakula itu kita bisa menggunakan itu untuk memaksa pemerintah pusat untuk menganggarkan dananya. Misalnya kita dalam pemikiran kami di tata ruang provinsi harusnya ada akses yang membuka antara Pelabuhan Trisakti ke Plehari. Jadi menyisir di pinggir laut misalnya. Ini diadopsi oleh kawan-kawan pusat di Perpres Banjarbakula itu, tata ruang Banjarbakula. Itu akan membuka pendaratan ikan ya, kalau nggak salah. Ada pelabuhan kita yang sudah mangkrak lama sekali di Alu-Alu. Nah, kalau jalan ini selesai, itu bisa dikonekkan dengan Alu-Alu dan kawasan industri di Plehari situ. Nah, ini yang saya kira yang perlu inisiasi ke depan. Nah, ini beberapa hal terkait dengan pemanfaatan ruang yang harusnya didorong ke depannya mungkin ya. Seperti itu. Nah, terkait yang masih baru nih Pak, terkait kan ada permen, saya lupa nomor berapa permennya terkait forum penataan ruang yang ada. Setahu saya untuk di Kalimantan Selatan itu baru Kota Banjarmasin yang baru mengeskakan. Nah, kalau dari provinsi sendiri nih, apakah ada rencana untuk membentuk forum tersebut juga atau seperti apa? Ya, di
hari Kamis kemarin ya, kita sudah mengumpulkan kawan-kawan kabupaten kota. Forum penataan ruang ini terkait dengan OSS, sebenarnya lebih banyak terkait dengan OSS. Nah, kita sudah kumpulkan kawan-kawan tata ruang, kawan-kawan BPN Sekalsel, dan kawan-kawan PTS ke Sekalsel. Nah, memang di forum ini harusnya seluruh elemen masyarakat ya ada di situ, selain dari pemerintah tentunya. Kemudian anggotanya sebenarnya ada akademisi, asosiasi profesi seperti itu, apakah IAP dan Intakindo misalnya ya. Nah, kemudian masyarakat itu ada dua sebenarnya. Masyarakat itu dari perguruan tingginya, kemudian tokoh masyarakatnya. Nah, kami kemarin di konsep forum penataan ruang provinsi, konsepnya sudah selesai, tinggal tanda tangan Pak Gubernur. Yang agak berat buat kami adalah tokoh masyarakat, karena dalam pemikiran kami tokoh masyarakat itu dalam persepsi masyarakat harusnya yang punya yang sering muncul di itu ya di publik. Nah, kenapa kami tidak menggunakan itu? Karena dalam forum tata ruang ini, forum penataan ruang ini adalah operasional, bukan kebijakan. Nah, sementara tokoh masyarakat kita dalam level seperti itu agak susah untuk diajak berdiskusi secara teknis, sehingga kami lebih condong untuk memanfaatkan kawan-kawan pemerhati lingkungan, karena dalam tanda kutip ya, karena kasus-kasus yang banyak muncul di Kalimantan Selatan adalah kasus lingkungan, sehingga kita memasukkan untuk anggota forum dari tokoh masyarakat, dari asosiasi lembaga-lembaga swadaya masyarakat ya, yang lagi konsen di lingkungan seperti itu. Ada beberapa sebenarnya dari seperti forum forum sungai saya tidak ingat apa namanya. Nah, itu ada beberapa lembaga masyarakat yang konsen di pengembalian fungsi sungai. Nah, itu kita masukkan anggota, sehingga dalam hal-hal seperti ini bisa menjadi corong mungkin ya dari tata ruang kita ke masyarakat, karena mereka langsung ke masyarakat dalam mengembalikan fungsi sungainya seperti itu. Nah, terakhir nih Pak, secara umum provinsi seperti apa sih yang Bapak harapkan dalam 20 tahun ke depan menurut rencana struktur tata ruang yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan? Iya, konsep utama tata ruang 20 tahun ke depan sebenarnya dari revisi tata ruang provinsi, keinginan kita menjadi pintu gerbang ibu kota baru. Nah, pintu gerbang dalam tanda kutip berarti seluruh kebutuhan ibu kota baru harusnya kita bisa suplai dari Kalimantan Selatan. Nah, dengan adanya keinginan kita untuk menjadi pintu gerbang ibu kota negara, berarti kita perlu membuka beberapa akses infrastruktur ke ibu kota negara. Nah, ini yang lagi dikonsep di struktur ruangnya tata ruang provinsi, agar nanti connect ke ibu kota negara, baik itu dalam bentuk jalan tol atau misalnya membuka jalan yang baru. Nah, kemudian terkait dengan sumber daya alam itu kita berharap menjadi sentral Pulau Kalimantan, khususnya untuk industri-industri yang berbasis hilirisasi industri ya. Nah, jadi kita berharap bahwa sumber daya alam kita tidak langsung diekspor keluar, tapi harus diolah. Nah, ini kita paksakan bahwa setiap industri-industri besar di Kalimantan Selatan harus membangun industri hilirisasinya. Misalnya untuk sawit ya. Selama ini kita kan hanya mengekspor hasil turunan pertamanya. Nah, kita berharap ada turunan-turunan yang lain lagi, dan pabriknya kita minta dibangun di Kalsel. Jadi efek pertumbuhan ekonomi dengan memaksa mereka untuk membangun pabrik di Kalimantan Selatan, lebih banyak manfaatnya di Kalimantan Selatan, tidak dibawa keluar seperti itu. Ya, berarti harapan Bapak
antara Kalsel jangan hanya mengirimkan barang mentah keluar, tapi juga bisa mengirimkan barang jadinya gitu ya Pak ya? Nah, selama ini kita memanfaatkan alam kan langsung ngambil hasilnya ya. Nah sekarang ada konsep juga di tata ruang kita yang baru, kita memanfaatkan alam tanpa merusak. Jadi kita akan memanfaatkan sumber daya alam kita, terutama pegunungan Meratus dengan geopark Meratusnya ya. Nah kita berharap itu tidak dijamah oleh pemanfaatan ruang yang lain, tapi kita jadikan sebagai titik-titik daerah wisata. Nah saya berharap kedepannya beberapa titik-titik pengembangan wisata dalam geopark itu bisa dikembangkan sehingga jauh lebih bermanfaat daripada memanfaatkan sumber daya alam yang ada di bawah tanah kita. Karena pertama tidak merusak lingkungan, kemudian secara langsung bisa berdampak ke masyarakat karena kita bekerja sama dengan masyarakat dalam pengolahannya nanti ke depannya. Seperti itu. Oke, terima kasih Pak Samsi sudah meluangkan waktunya untuk kegiatan kita pada hari ini. Baik, kami dari Tata Ruang Dinas PUPR Provinsi mengucapkan terima kasih banyak ke Intakindo. Sebagai anggota masyarakat sudah peduli dengan penataan ruang, dan kami berharap kedepannya bisa lebih banyak lagi kegiatan-kegiatan seperti ini yang bisa menyebarluaskan apa sih rencana ruang wilayah itu ke masyarakat, sehingga dalam pengendaliannya masyarakat bisa turut serta dalam membantu pemerintah dalam mengendalikan pemanfaatan ruang yang dilaksanakan di masyarakat. Dan kami berharap tata ruang ini tidak menjadi eksklusif lagi di kami. Kami berharap ini menjadi milik kita semua, terutama masyarakat, agar apa yang pemerintah Provinsi Kalimantan dan Selatan dan Kabupaten pemerintah kabupaten kota rencanakan dalam tata ruang bisa diawasi dan dibantu kendalikan oleh masyarakat, sehingga apa-apa yang sudah direncanakan dalam tata ruang tidak banyak merusak dan tidak sesuai dengan rencana yang sudah dibuat. Saya kira itu, dan saya apresiasi sekali Intakindo mau mengundang kami untuk kegiatan-kegiatan seperti ini untuk menyebarkan tata ruang ke masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.